Assalamualaikum teman-teman. Apa kabar? Baik-baik saja kan? Ini saya akan mempresentasikan isi dari tugas clipping kami. Sebelum saya lanjut, saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Saya adalah Iqbal Anugrah. Saya adalah perwakilan kelompok 12. Teman kelompok saya adalah Andianita Purnamasari. Adapun judul dari tugas clipping kami yaitu Islam terhadap masyarakat Indonesia. Dikutip dari situs resmi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, perkembangan Islam di Indonesia mulai abad ke-13 yang menunjukkan intensitas tinggi. Pengaruh Islam terlihat dari sistem pemerintahan, perilaku keagamaan, dan bukti fisik. A. Sistem pemerintahan. Kemunculan Samudra Pasai sebagai kerajaan Islam di Indonesia menunjukkan bukti konflik pengaruh Islam pada sistem kemasyarakatan dalam konteks sistem politik dan pemerintahan, ditunjukkan dengan penggunaan gelar sultan untuk raja. Dalam struktur pemerintahan Keraton Demak juga menunjukkan Islam telah memengaruhi pola dan tatanan pemerintahan kerajaan-kerajaan di Indonesia, ditandai adanya jabatan penghulu. Perilaku keagamaan di masyarakat Sumatera Barat mengakui perlunya norma-norma adat yang tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang ditetapkan Islam. Adanya pepatah adat bersendi sara adat, sara bersendikan kita belah, memperkaya norma-norma adat di Sumatera Barat Islam. Di Jawa, memadukan antara upacara adat dengan dakwah Islam ditunjukkan dengan adanya gerebek maulid. Sebagai tempat di Nusantara banyak diadakan upacara adat dengan latar belakang terkait paham-paham tertentu dalam Islam. Misalnya kenduri bubur surah, asan tusen tabu, kanji asura, dan lain-lain. Di bidang keagamaan, tasawuf memiliki pengaruh cukup penting. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, tasawuf adalah ajaran untuk mengenal dan mendekatkan diri kepada Allah hingga memperoleh hubungan langsung secara sadar dengan. Dalam bangunan masjid, pengaruh Islam terlihat dari seni ukir dalam relief di Masjid Mantingan, Jepara, Jawa Tengah. Selain di masjid, juga ada seni ukir kayu di Cirebon, Jawa Barat. Pengaruh Islam pada makam terlihat dari nisan Fatimah binti Maimun di Leran, Gresik, Jawa Timur, makam Al-Malikus Saleh di Beregan Samudra, Aceh, Nanggroe, Darussalam, dan makam Troloyo di Mojokerto, Jawa Timur. C. Bukti fisik. Bukti fisik masuknya pengaruh Islam terlihat pada bidang seni bangunan atau arsitektur dan seni sastra. Berikut ini penjelasannya. Seni bangunan. Bukti adanya pengaruh Islam pada seni bangunan ada pada masjid dan makam. Masjid adalah bangunan tempat ibadah salat bagi umat Islam. Seni sastra. Bukti pengaruh Islam pada seni sastra sangat banyak. Di Sumatera muncul karya sastra yang berbentuk hikayat, syair, tambo, dan silsilah. Di Jawa muncul karya sastra seperti suluk, babat, gembang, dan kitab. Masuknya kebudayaan Islam memiliki pengaruh besar terhadap kehidupan masyarakat Indonesia. Perpaduan kebudayaan lokal dan Islam menghasilkan alkulturasi dalam berbagai bidang kehidupan di Indonesia. Pengaruh kebudayaan Islam pada masyarakat tercermin pada berbagai bidang, antara lain sebagai berikut. A. Bidang politik. Dalam bidang politik, masuknya kebudayaan Islam, kerajaan yang bercorak Hindu Buddha mulai runtuh dan perannya mulai digantikan oleh kerajaan-kerajaan yang bercorak Islam. Dalam sistem pemerintahan, rajanya bergelar sultan atau sunan. Nama raja juga disesuaikan dengan nama Islam. Dalam ajaran Islam menyebutkan bahwa manusia merupakan makhluk Tuhan di dunia. Ketika menjalankan roda pemerintahan, sultan didampingi oleh ulama. B. Bidang sosial. Dalam ajaran agama Islam tidak menerapkan sistem kasta seperti agama Hindu. Hal ini menyebabkan pengaruh Islam berkembang pesat dan mayoritas masyarakat Indonesia memeluk Islam. Begitu juga dengan sistem penanggalan. Pada awalnya masyarakat Indonesia mengenal kalender Saka yang merupakan kalender Hindu. Dalam kalender Saka terdapat nama hari pasaran seperti Pahing, Pur, Wagu, Kliwon, dan Legi. Seiring perkembangan Islam, Sultan Abdullah
Mataram menciptakan kalender Jawa. Kalender itu menggunakan perhitungan seperti Hijriah. Sultan Agung mengganti nama bulan seperti Muharram diganti dengan Syuro, Ramadan diganti dengan Puasa. Nama-nama hari tetap menggunakan hari-hari sesuai dengan bahasa Arab dan hari pasaran pada kalender Sakai juga disebut. C. Bidang pendidikan. Pada awal-awal masuknya Islam di Indonesia, mulanya pendidikan agama dilaksanakan di masjid, langgar, atau surau. Pelajaran yang diberikan adalah membaca Al-Quran, tata cara beribadah, akhlak, dan keimanan. Seiring berjalannya waktu, kemudian muncul pesantren yang merupakan pengabdosian dari agama Hindu. Pesantren adalah sebuah asrama tradisional pendidikan Islam. Siswa tinggal bersama untuk belajar ilmu keagamaan di bawah bimbingan guru atau sering dikenal dengan sebutan kiai. Siswa diajarkan mendalami ilmu agama Islam sesuai dengan syariat-syariat agama Islam. Pesantren dalam bahasa Jawa memiliki makna seorang yang mengikuti aktivitas gurunya. D. Bidang agama. Pada masa Islam, sebagian besar masyarakat Indonesia menganut agama Islam. Meskipun demikian, masih terdapat masyarakat yang menganut agama Hindu Buddha atau menganut kepercayaan roh halus. Hingga saat ini sebagian besar masyarakat Indonesia menganut agama Islam. Bidang kebudayaan. Adat istiadat dan kebiasaan yang banyak berkembang dari budaya Islam dapat berupa ucapan salam, acara tahlilan, syukuran, yasinan,